Shalom teman-teman semua, senang sekali karena hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah. Sudah beberapa bulan kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Walaupun dalam minggu-minggu terakhir ini kita sudah memasuki masa transisi, di mana beberapa dari kita mungkin sudah masuk kerja, beberapa juga sudah kembali sekolah. Tentunya kita berharap kalau keadaan akan kembali seperti semula. Tapi kita harus tahu, keadaan yang kita hadapi sekarang ini adalah keadaan normal yang baru. Itu sebabnya kita harus menerima keadaan ini dan menyesuaikan diri. Dan kemudian bangkit dari keberadaan ini untuk menghadapi masa depan yang baru dengan pertolongan Tuhan. Teman-teman, aku tahu banyak dari kita yang mengalami kesulitan dan tantangan selama masa pandemi ini. Banyak dari kita yang mengalami ketakutan, depresi, ataupun kesulitan secara ekonomi. Maka dari itu aku berdoa, supaya firman Tuhan hari ini dapat membantu kita, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita jalan keluar. Supaya iman yang kita miliki pada Tuhan Yesus akan tetap berpegang teguh. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita mengambil saat teduh. Ibadah ini dengan menyanyikan lagu 10,000 Reasons. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kasih atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah di sepanjang ibadah ini Engkau bisa ada di setiap hati kami. Tuhan, pimpin kami di setiap pujian yang kami nyanyikan dan di setiap firman yang kami dengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Teman-teman, kita harus bersyukur karena kita punya Allah yang selalu ada buat kita. Allah yang selalu dapat diandalkan dan Allah yang peduli kepada kita. Mari kita datang ke Bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Kita nyanyikan "Datanglah ke Bait-Nya". Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Teman-teman, sebelum Tuhan menyelidiki hati kita, mari kita kembali terlebih dahulu melihat hati kita. Kita lihat hati, pikiran, dan jalan kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku mau kita merenunginya sambil memohon ampun akan dosa dan kesalahan kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan penuh kerendahan diri, membawa seluruh dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami memohon
agar Engkau yang mau mengubah hati kami, Engkau mau memimpin langkah kami, supaya kami dapat menjadi berkenan dan layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. I close my eyes to the things I cannot control. I'm letting go. I lift my hands. I hear His voice guiding me through my fears and doubts. He carries me, He lifts me high. He calms the storm to a whisper. He stills the waves with His power. With His hands working in my life, I'll walk through valleys, whom shall I fear? He heals the brokenhearted. He binds up my wounds and pains. I feel His love, goodness and strength, following me close through all my life. I hear His voice guiding me through my fears and doubts. He carries me, He lifts me high. He calms the storm to a whisper. He stills the waves with His power. With His hands working in my life, I'll walk through valleys, whom shall I fear? He heals the brokenhearted. He binds up my wounds and pains. I feel His love, goodness and strength, following me close through all my life. He calms the storm to a whisper. He stills the waves with His power. With His hands working in my life, I'll walk through valleys, whom shall I fear? He heals the brokenhearted. He binds up my wounds and pains. I feel His love, goodness and strength, following me close through all my life. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami hari ini, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberi kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan.
Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bertahan atau melepaskan. Nah, tadi kita sudah membaca Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Dan Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Nah, apa sih yang dipertahankan atau dilepaskan? Ini sesuatu hal yang sering kita alami, sesuatu hal yang mungkin terus-menerus kita alami di dalam kehidupan ini, yakni adalah penderitaan. Nah, penderitaan seperti apa yang dimaksud di sini, yang dipertahankan atau dilepaskan? Apakah penderitaan ketika kita dimarahi orang tua? Apakah penderitaan ketika kita membuat salah kepada orang tua sehingga orang tua memarahi kita? Ataukah penderitaan karena kita bertengkar dengan sahabat kita? Atau penderitaan ketika kita dibully teman-teman kita? Atau mungkin penderitaan karena gagal mendapatkan pekerjaan? Atau bermasalah dengan pacar atau pasangan hidup? Atau mungkin penderitaan karena patah hati. Menderita karena ketika kita mencintai seseorang, seseorang itu malah mencintai sahabat kita. Atau penderitaan ketika kita mencintai seseorang, kita mengungkapkan itu lalu kita ditolak. Apakah penderitaan-penderitaan semacam ini yang harus kita pertahankan atau kita lepaskan? Nah, kita punya hikmat untuk membedakannya. Kita tahu mana penderitaan yang harus kita pertahankan atau mana penderitaan yang harus kita lepaskan. Kalau kita melihat tadi misalnya kita dimarahin orang tua atau kita bercekcok dengan sahabat atau pacar kita. Apakah itu penderitaan yang harus kita terus pikul begitu atau sebaiknya kita melepaskan itu? Jangan sampai kita membuat orang lain marah. Mungkin ucapan kita selama ini yang tidak baik atau menyakiti. Atau kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita dengan intonasi yang baik. Dengan bahasa tubuh yang baik, pengantar yang baik. Sehingga maksud baik kita itu bisa diterima dengan baik oleh saudara kita, oleh sahabat kita, oleh orang tua kita. Sehingga itu tidak menimbulkan masalah. Atau masalah yang harus dipertahankan itu adalah ketika kita dibully karena kita berbuat baik. Misalnya kita menjadi Kristen, kita berlaku benar, tetapi kita masih dikucilkan. Ah, kamu sok alim banget sih. Kamu sok bener deh. Kamu sok dan sok gitu. Sehingga kita dikucilkan, kita tidak mulus pekerjaannya karena gangguan-gangguan dari orang lain. Apakah penderitaan itu yang harus kita pertahankan? Nah, penderitaan atau kesulitan yang kita pikul karena kita setia pada panggilan kita dalam mengikut Yesus dan menaati apa yang Dia kehendaki, itulah yang harus kita pertahankan. Jadi jika tidak demikian, berarti kita harus melepaskannya. Berarti kita harus menyelidiki diri kita sendiri. Apakah itu karena kesalahan kita? Apakah karena itu keteledoran kita? Sehingga kita harus berubah. Bukan karena kita taat lalu menderita. Nah, mengapa sih kita harus menderita ketika mengikut Yesus? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Karena ini adalah pertanyaan yang banyak orang katakan, banyak orang pertanyakan, tetapi tidak ada orang yang mengatakan, mengapa sih aku harus bahagia? Orang mau mengatakan, mengapa aku harus menderita, tetapi tidak mau mengatakan, mengapa aku harus bahagia bersama Yesus. Mendapatkan berkat-berkat dari Yesus. Aku sukses. Kenapa aku harus sukses? Kenapa aku harus senang begitu ya? Orang mengatakan bahwa mengapa aku harus menderita mengikut Yesus? Kenapa mengikut Yesus itu susah? Kenapa mengikut Yesus itu harus dibully? Mengapa mengikut Yesus itu
tantangannya banyak Kak, gitu ya. Nah, kita mau belajar dari Rasul Paulus dan Petrus. Paulus dan Petrus ini dia mengikut Yesus tetapi dia menderita. Kenapa? Dia dikejar-kejar, Paulus dipenjara, mereka berdua mati sebagai martir. Mengikut Yesus nggak ada yang mudah begitu, terkhusus bagi mereka. Tetapi apa yang direncanakan oleh Tuhan untuk mereka? Mereka dipakai oleh Yesus sebagai saluran kuasa Allah. Melalui tangannya, Paulus bisa membangkitkan orang mati, Eutikus. Petrus bisa membangkitkan Dorcas. Mereka bisa dipakai menjadi saluran berkat, saluran kuasa Allah. Apakah berhenti di situ saja? Semua orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Apakah berhenti kepada mereka saja? Tidak. Kita pun jika kita memiliki kedekatan dengan Kristus, kita bisa dipakai. Membangkitkan orang mati bisa. Mati secara semangat. Kadang senyuman kita, kadang tepukan kecil kita atau jabatan tangan kita bisa menyelamatkan orang. Tadinya mau bunuh diri karena senyuman kita, karena tepukan dari kita, dia tidak jadi mati, tidak jadi bunuh diri. Itu dapat menyelamatkan. Kasih kita, kasih yang diberikan kepada Allah untuk kita salurkan kepada sesama kita. Nah, seperti bencana siap dibentuk. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi murid-murid yang taat. Yakni kita boleh belajar dari Yeremia. Ketika Yeremia pergi dan melihat ada tukang periuk begitu sedang bekerja. Di situ dia diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi dia mengatakan hal ini. Nah, bahwa kita itu dibentuk oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik. Kita yang dahulu rusak karena dosa kita kan pertama diciptakan sungguh amat baik. Tetapi kita jatuh kepada dosa dan kita menjadi rusak begitu ya. Dan kita boleh hidup lagi, hidup kembali sebagai ciptaan baru. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Diri kita yang lama kita tinggalkan, dosa-dosa kita tinggalkan, kita mau menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Kita dibentuk, meskipun ketika membentuk itu pasti juga dengan sesuatu hal yang sangat susah begitu ya. Kita merasa terbakar, kita merasa tersiksa, kita merasa tidak nyaman, kita merasa ingin terus dilepaskan. Gak kuat ini Tuhan untuk menanggung derita seperti ini. Sabar itu adalah sesuatu yang susah aku lakukan. Mengendalikan diri itu adalah sesuatu yang susah. Mengampuni itu adalah sesuatu hal yang susah. Tetapi bukan kita tidak mampu melakukan hal itu. Tetapi apakah kita mau melakukan hal itu? Kita mau dibentuk Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hebat, yang seturut dengan Kristus, yang serupa dengan Kristus, menjadi murid yang setia. Untuk melakukan segala sesuatu hal demi kemuliaan Allah. Nah, maukah kita berubah dan berbuah? Berubah menjadi baik, lebih baik, tambah baik, semakin baik. Jadi kita ke atas begitu. Meskipun kita jatuh bangun, tetapi kita menuju ke atas. Menuju keserupaan kita dengan Kristus. Bukan kita baik, lalu turun lagi, baik lagi, tapi flat gitu. Nggak ada perubahan. Tapi kita bertumbuh
meskipun jatuh bangun. Lalu kita berbuah. Ada sesuatu hal yang bisa dilihat orang lain di dalam kehidupan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Orang lain bisa melihat apakah kita sudah berbuah apa belum. Apakah kita sudah menyatakan kasih Allah, apakah kita sudah memperlihatkan pengendalian diri di dalam kehidupan kita, ataukah kita sudah mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ketika kita hadir di suatu tempat hanya menjadi batu sandungan, hanya sebagai troublemaker. Nah, itulah yang harus kita perbaharui. Kita harus terus berubah dan berbuah. Nah, bertahan untuk terus menjadi serupa dengan Kristus itu memang sulit. Tetapi percaya janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi siapa saja yang percaya, berdoa, dan berusaha. Tuhan pasti memberi kekuatan. Itulah janji Tuhan. Jadi kita harus sabar, bertahan untuk terus taat, setia. Jadi jangan sampai kita tidak mau taat lagi, dan taat lagi. Kita bertahan untuk terus taat, untuk terus serupa dengan Kristus. Dan kita percaya janji penyertaannya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Jadi mari kita terus berdoa dan berusaha untuk berubah dan berbuah. Bertahan di dalam penderitaan mengikut Kristus. Siap untuk menjadi bejana untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Rekan-rekan jemaat muda, mari bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan segala abad dan tempat, mari kita nyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu tentang bertahan untuk terus serupa dengan Kristus. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus menyertai kami, dan biarlah kami juga boleh terus berusaha untuk berubah dan berbuah. Di dalam segala penderitaan mengikut Engkau, kami tahu dan kami yakin karena Engkau sendiri akan terus memberi kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, kami pada hari ini juga ingin berdoa. Kami ingin berdoa untuk kesehatan setiap kami. Biarlah kesehatan ini kami boleh pakai untuk terus berbuat hal-hal yang baik, untuk terus dapat memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kebangkitan Indonesia, pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati pemerintahan ini agar pemerintahan-Mu ini benar-benar hidup di dalam dunia ini sehingga damai sejahtera Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk gereja dan anak-anak muda, kiranya Engkau sendiri yang menyertai di dalam segala pergumulan dan segala hal yang ada di dalam kehidupan anak-anak muda. Kiranya Engkau menjadikan anak muda ini benar-benar menjadi penerus di dalam gereja, membangun gereja sehingga gereja-Mu tetap menghadirkan Kristus di tengah dunia ini, dapat menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati sekolah, studi dan pekerjaan
Kami tahu di dalam masa sekarang ini sekolah dan pekerjaan kami itu seakan-akan membuat kami kesusahan. Kami harus berusaha lebih dan lebih lagi menghadapi tantangan ini. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau memberi kejernihan pikiran, Engkau memberi kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami benar-benar bisa baik di dalam studi maupun di dalam pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk semua orang yang bergumul di dalam pekerjaannya, di dalam mencari pekerjaan. Kiranya Engkau sendiri yang menemukan pekerjaan yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka juga bisa berkarya untuk menghasilkan segala sesuatu hal yang baik dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup. Kiranya Engkau sendiri yang mencarikan bagi kami sehingga kami menemukan pasangan yang selaras, sepadan, yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga ketika kami menemukan pasangan yang sepadan, kami boleh berjalan bersama-sama. Kami boleh ikut bersama Engkau, bersama-sama saling mendukung, saling menolong. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang menentukan pasangan hidup kami. Tetapi kami juga harus berusaha untuk mencarinya dan mendapatkannya. Kiranya Engkau sendiri yang membantu kami, menolong kami, dan kiranya Engkau memberi kami hikmat sehingga kami mengerti dan menemukan pasangan hidup kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Dan kami ingin menutup kebaktian kami pada hari ini seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 54 ayat yang ke-8 berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Teman-teman, mari kita mempersembahkan persembahan kita sambil bersyukur karena berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan mengirimnya ke rekening yang tertera di layar. Kita nyanyikan, "Terima kasih ya Tuhan." Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita tunduk, kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika pagi hari ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah terlebih dahulu mengorbankan diri-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kau telah mati menggantikan dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan, biarlah Engkau yang
berikan hikmat bagi penatua yang mengelola maupun pengurus komisi ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, Engkau yang juga pakai kami dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak muda, biarlah kami boleh memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah hari ini. Biarlah firman yang telah kita dengar tadi bisa kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan Sampai Akhir Hidupku. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku.
kita akan mengakhiri kebaktian ini dan kita mau siap untuk melakukan segala sesuatu hal yang menjadi kehendak Allah. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Kak Ratna yang sudah membawakan pelayanan firman pada hari ini. Mau diumumkan untuk Jemaat Youth and Teens akan diadakan U-Turn yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 19.00. Untuk informasi selanjutnya bisa dilihat di Instagram Komisi Youth and Teens. Untuk Komisi Dewasa Muda akan dilaksanakan pit stop pada setiap hari Rabu pukul 7 malam secara virtual. Kemudian untuk Komisi Dewasa Muda, kami mengadakan prayer request untuk jemaat yang memiliki pergumulan dan pokok doa yang ingin didoakan, dan kami mengundang untuk dapat mengisi prayer request di link yang tersedia di layar. Kami ingin mengundang jemaat KDM untuk join KTB, untuk jemaat dewasa muda yang rindu untuk bersekutu dan bertumbuh bersama dalam kelompok tumbuh bersama. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi pengurus di masing-masing komisi. Kami ingin mengundang jemaat sekalian dari Komisi Dewasa Muda dan Youth and Teens yang tertarik untuk melakukan pelayanan pada Youth Ministry untuk menghubungi pengurus pada masing-masing komisi. Demikian warta lisan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay healthy.